Halo Sobat Neng, apa kabar semuanya? Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan dari mana saja yang menemukan channel ini. Semoga semua dalam kondisi sehat, banyak uang, serta berbahagia. Kali ini Neng Film akan coba mengulik film horor yang terkait dengan makhluk halus yang selalu ada dan selalu mengejar untuk mereka-mereka yang terluka serta rentan untuk dihabisi. Oke, tidak usah berpanjang lebar, kita langsung saja ke jalan ceritanya. Film diawali dari sebuah keluarga yang baru saja ditinggal pergi untuk selamanya. Seorang istri dari seorang suami yang berprofesi sebagai seorang dokter psikiater, dan dari seorang ibu dengan 2 orang anak perempuannya. Sampai saat ini mereka masih belum bisa menerima kondisi di mana orang yang mereka cintai telah tiada. Harper sang suami menyibukkan diri dengan kerjaannya hingga dia sendiri lupa memperhatikan kejiwaan dari anak-anaknya. Sementara anak yang pertamanya, yaitu Sadie, masih sering terkenang akan ibunya melalui bekas peninggalan sang ibu. Setibanya di sekolah, Sadie sangat tidak nyaman ketika hampir setiap orang yang bertemu dengannya mengucapkan turut berduka cita. Tampak di depan loker, Sadie disapa oleh seorang kawan baiknya, Bethany, disusul dengan beberapa kawannya yang lain. Hanya saja terjadi cekcok sedikit dikarenakan ada salah satu dari kawan mereka, yaitu Natalie, yang menyinggung tentang pakaian yang dikenakan oleh Sadie. Padahal pakaian tersebut adalah pakaian dari mendiang ibunya. Sehingga terjadi aksi mendorong yang mengakibatkan makanan serta minuman Sadie tampak tumpah dan mengenai gaunnya. Sementara di rumah, Harper yang baru saja selesai dengan pasiennya tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan seorang pria yang bernama Lester yang datang tanpa janjian terlebih dahulu. Lester tidak tahu dia harus berbicara dengan siapa sehingga dia datang mendadak tanpa membuat janji. Harper yang melihat Lester dengan muka depresi akhirnya mencoba setenang mungkin, dan seperti biasa pasien-pasien yang baru, dia pun menyuruh Lester untuk isi formulir, dan percakapan mereka pun akan direkam oleh Harper. Lester bercerita tentang 3 orang anaknya yang mati. Dia merasa tidak bersalah, akan tetapi dia juga tidak tahu apa yang membunuh kedua orang anaknya yang lain. Sementara anak yang pertama mati karena sakit. Sebelum anak sulungnya mati, dia sudah memberikan tulisan serta gambar karena dia melihat monster kegelapan. Mendengar hal itu tentu saja membuat Harper merasa khawatir dengan semua kelakuan serta bicaranya si Lester. Lalu dia coba untuk telepon polisi untuk minta dikirimkan bantuan ke rumahnya. Sementara Sadie yang baru saja datang dari sekolah, dia langsung mencuci gaun yang terkena noda tadi. Sedang istirahat, tiba-tiba dia mendengar suara-suara yang sangat keras dari sebuah kamar. Sadie tampak terpleset dikarenakan cairan yang keluar dari sebuah kamar. Dengan perlahan dia coba masuk ke dalamnya dan dia mendengar suara ribut dari dalam lemari. Dia pun membukanya dan agak terkejut ketika ayahnya ada di belakang dia dengan tiba-tiba. Ketika Harper memberitahu bahwa ada seorang pria di dalam rumah, tiba-tiba matanya melihat pria tersebut sudah tewas gantung diri. Hari ini adalah hari yang sangat berat bagi keluarga Harper. Keluarga Harper setelah kedatangannya Lester yang bunuh diri di rumahnya mulai mendapati situasi yang sangat mencekam serta mengancam keselamatan mereka. Kejadian horor dimulai ketika Sawyer yang sudah sangat lelah mencoba untuk tertidur sambil memegang bola lampu. Tiba-tiba dia mendapati pintu dibuka dengan sangat keras. Dan ada sekelebat bayangan hitam yang bergerak ke arahnya
Sawyer coba melihatnya dengan melemparkan bola lampu. Lalu dia melihat sebuah kepala yang sangat mengerikan. Sadie sedang mencoba melihat sebuah tontonan supranatural di mana si pembawa acara mengajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan seorang arwah yang sudah meninggal. Sadie lalu coba mengikuti petunjuk tersebut. Belum selesai, Sawyer sang adik sudah berada di depan pintunya. Sadie coba untuk mengecek kondisi adiknya karena pipinya yang berdarah. Dan ternyata darah itu berasal dari giginya yang sudah goyah. Pada akhirnya mereka sepakat untuk mencabut gigi Sawyer dengan mengikatkan benang dan ujungnya diikatkan di pintu. Tiba-tiba pintu itu tertutup dengan sendirinya, seperti ada yang mendorong. Pada keesokan harinya, Sadie dan Sawyer datang berkonsultasi dengan dokter psikiater. Nampak sekali Sadie memang masih belum bisa terima kepergian ibunya. Sementara Sawyer yang bercerita, dia melihat monster gelap. Si dokter berusaha untuk meyakinkan Sawyer kalau itu hanya imajinasinya saja. Malam harinya, Sadie coba mencari informasi melalui internet tentang sosok Lester, dan dia mendapati foto beserta alamatnya. Sementara Sawyer sang adik sedang diajak bicara oleh sesuatu yang terdengar di kupingnya. Itu suara Sadie sang kakak. Sadie sang kakak terus mencari info tentang Lester. Dia bahkan mencoba untuk ke ruangan kerja ayahnya, dan dia mendapati sebuah rekaman serta gambar yang coba disampaikan oleh anak sulungnya Lester. Pada akhirnya Sadie mendapati sebuah gambar yang sangat gelap dan hitam pekat, serta suara teriakan Lester yang terekam untuk pergi menjauh dari dirinya. Tampak oleh Sadie di atap pelapon ruang kerja ayahnya. Tampak goresan-goresan hitam. Tiba-tiba Sawyer muncul sambil menendangnya, karena dia menganggap semua adalah lelucon dari Sadie. Dan pada saat itulah Sawyer melihat gambar hitam pekat itu. Akhirnya sang kakak mulai sedikit agak percaya dengan apa yang dilihat sang adik. Pada keesokan harinya, Sadie meminta sahabatnya untuk mengantarkan ke rumah Lester. Dan Sadie yang sudah di rumah Lester dengan bersuara pun, tapi tampak rumah tersebut kosong. Akhirnya dia menulis secari kertas bahwasannya dia ingin coba bicara dengan mencantumkan nomor HP-nya. Pada saat dia ingin keluar rumah, tampak lampu kelap-kelip di ujung ruangan. Akhirnya, dia coba untuk mendekati dan tampak olehnya guratan-guratan hitam seperti akar pohon di tembok serta di plafon. Dan dia mendapati lantai yang penuh dengan lilin yang sangat begitu banyak. Pada akhirnya, Sadie bertemu dengan pemilik rumah. Dia adalah istri dari Lester, Rita namanya. Dan Sadie memberikan gambar hitam yang dia dapat untuk minta penjelasannya. Pada awalnya, Rita tidak ingin bicara banyak, akan tetapi ketika Sadie mencoba untuk menceritakan bahwa adiknya pernah melihatnya, akhirnya dia mengatakan kalau monster itu namanya Boogeyman. Dia muncul serta ngerjai orang-orang yang terluka dan rentan. Selesai bercerita, tiba-tiba Rita mengatakan bahwasannya makhluk tersebut sudah ada di belakangnya Sadie agar dia tidak bergerak. Lalu terdengar suara tembakan yang dilepaskan oleh Rita. Sadie berlari serta bergegas masuk ke dalam mobil. Sesampainya Sadie di rumah, dia tidak ingin diganggu oleh adiknya. Dia masih mencoba untuk tidak percaya kalau ini adalah nyata. Dia bilang tidak ada monster di dunia ini. Tiba-tiba pintu kamar dia roboh seperti ada yang mendobraknya.
lalu sesuatu masuk melalui mulutnya. Tapi ternyata itu hanyalah mimpi. Pada saat di toilet kampus, Sadie nampak sedang melihat video masa kecilnya dengan sang ibu. Nampak Bethany yang coba untuk bicara dengan Sadie serta ingin tahu apa yang terjadi kemarin sore. Dan pada akhirnya mereka sepakat Bethany akan datang bersama 3 orang kawannya ke rumah Sadie untuk bersenang-senang. Ternyata Sadie menyimpan rokok khusus yang biasa dipakai oleh ibunya. Dan pada saat dia menghisap, tampak Sadie batuk-batuk dan dia muntah di toilet. Kawannya yang bernama Natalie ingin sekali melihat di mana pria itu bunuh diri. Pada saat Sadie mengajak mereka, ternyata pintu ditutup dari luar oleh Natalie. Dia berkata, itu adalah terapi yang sangat bagus untuk Sadie. Di dalam Sadie melihat Boogeyman datang. Akhirnya dia berteriak-teriak dan bisa juga dia keluar. Lalu serta-merta dia menampar Natalie di depan kawan-kawannya yang lain. Sawyer yang sedang main game, tiba-tiba Boogeyman ada di atas TV dan menyerang Sawyer sampai sofanya terguling. Makhluk itu melemparkan tubuh Sawyer sampai menghantam TV. Dia siuman di rumah sakit dan pada akhirnya Sadie meminta maaf karena dia sudah percaya sekarang 100% kepada Sawyer. Dering telepon berbunyi dan ternyata itu adalah Rita yang mengabari bahwa dia menemukan satu cara untuk membunuh Boogeyman. Tapi dia memerlukan bantuan Sadie. Tiba di rumah Rita, ternyata rumah tersebut sudah dipasangi beberapa jebakan-jebakan seperti akan perang besar malam ini. Dan ternyata dia membutuhkan Sadie hanya untuk dijadikan umpan bagi makhluk tersebut. Tidak menunggu waktu yang lama, akhirnya lilin-lilin mulai mati. Tandanya dia telah hadir. Tanpa Boogeyman sadari, dia sudah mengenai jebakan yang dipasang. Lalu Rita akhirnya menembak Boogeyman sekali lagi. Dia yakin Boogeyman sudah tewas. Namun pada kenyataannya, dia diserang dari belakang hingga dia sendirilah yang tewas. Sadie yang segera keluar mendapati telepon dari ayahnya yang ternyata dia sudah membawa Sawyer ke rumahnya. Sadie yang sampai ke rumah mendapati Sawyer yang sedang sembunyi sambil melilitkan kabel lampu di sekujur badannya. Pada akhirnya Sadie berhadapan dengan makhluk tersebut. Dengan kerjasama yang sangat apik, makhluk itu dapat dibunuh dengan membakarnya. Film diakhiri dengan keluarga Harper yang datang berkonsultasi ke dokter psikiater. Dan pada akhirnya, Harper mengakui semua ketakutan-ketakutannya. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini adalah, ketakutanmu akan sesuatu bisa saja membunuhmu. Hadapi ketakutanmu karena menghadapi serta menjalaninya jauh lebih baik ketimbang ketakutan itu sendiri. Terima kasih bagi yang sudah menonton alur film The Boogeyman ini sampai akhir. Subscribe, like, komen, serta share video ini. Dan sampai jumpa di film-film selanjutnya.